Puji nama Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Kami sangat bersyukur pada Tuhan karena keadaan kami sekeluarga juga baik-baik, pelayanan juga baik-baik. Puji Tuhan. Akhir-akhir ini saya banyak memperhatikan tentang masalah rumah tangga. Dan saya menemukan bahwa rumah tangga itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan ini. Selain masalah keuangan, masalah dan lain-lain sebagainya. Kalau rumah tangga seseorang bermasalah, pastinya saya dapat berkata hidup dia akan kacau balau. Jadi kalau rumah tangga dia baik, maka semuanya akan baik. Termasuk pekerjaan yang akan dia lakukan dan juga menyangkut masa depan, bahkan pelayanan orang tersebut. Bapak dan Ibu, di Titus pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus di mana dia berkata-kata di Titus pasal 1 ayat 6, dia berkata demikian, yakni orang-orang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus menuliskan ini tentang syarat seorang penatua, di mana dikatakan bahwa dia harus rumah tangganya ini baik, intinya tidak sembarangan. Bapak dan Ibu, kita khususnya dalam sebagai orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, hidup kita ini harus benar-benar jadi contoh, harus bisa memberi dampak pada keluarga yang kita layani. Karena saya percaya bahwa di luar sana ada banyak orang yang keluarganya bermasalah. Dia butuh figur, dia butuh contoh untuk melihat bagaimana sebenarnya keluarga itu yang ideal itu seperti bagaimana. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Tuhan, kita juga harus mempunyai figur. Figur kita itu adalah Yesus. Yesus itu adalah sang kasih. Dan kita belajar dari Yesus bagaimana kita bisa berdamai dengan istri kita atau dengan suami kita. Kita juga bisa belajar bagaimana bisa memperhatikan suami kita, istri kita. Bahkan kita bisa mempedulikan istri kita, suami kita. Dan juga saya mau berkata bahwa kalau kita belajar dari Kristus, harusnya kita itu bisa, Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saya selalu percaya bahwa ketika seorang sudah memimpin sebagai seorang pemimpin rohani di gereja itu, kehidupan rumah tangga dia harus baik. Dan kalau masih ada hal-hal yang belum baik, harusnya orang tersebut cepat untuk memberi diri untuk introspeksi. Di mana yang kurang baik, dia harus segera membenahinya. Hari ini saya juga teringat di mana di luar sana itu ada begitu banyak Bapak dan Ibu orang-orang yang membutuhkan konseling rumah tangga. Baik itu mereka punya keluarga sudah mungkin bertahun-tahun tidak pernah berbicara satu sama lain. Mungkin juga mereka sering tidak pernah bisa bertemu dalam berbicara. Maksud saya setiap kali berbicara pasti ujungnya itu pertengkaran. Dan ada juga mungkin luka-luka hati yang sekian lama. Mereka satu sama lain tidak bisa berdamai karena tidak ada orang yang menyambungkannya. Bapak dan Ibu, kami hamba Tuhan, saya, Evangelis Hendrik dan istri saya, kami sudah melayani ada begitu banyak keluarga yang bermasalah. Mulai dari orang yang berpendidikan sampai yang kurang pendidikan, dari mereka yang punya status sosial yang tinggi sampai dengan kehidupan yang sederhana. Intinya kami layani mereka semua dan kami boleh melihat ketika mereka membuka diri untuk kami layani dan mereka mau dipulihkan rumah tangganya. Kami melihat tangan Tuhan bekerja.
di mana mereka yang tadinya suka bertengkar sampai berkelahi dan sebagainya, dan Tuhan memulihkan mereka sampai mereka bisa berdamai, bisa saling mengasihi. Dan ketika kami lihat sekarang, puji Tuhan, mereka bisa bergandengan tangan, bisa tersenyum dan memberi kasih satu sama lain. Saya sadar, saya mengerti bahwa di luar sana itu ada begitu banyak pasangan suami istri yang bermasalah dalam rumah tangga mereka. Tetapi mereka terlalu malu untuk menceritakannya kepada gembala mereka. Mereka terlalu malu untuk mengakui bahwa rumah tangga mereka memang bermasalah. Dan mereka tidak mau mengekspos ke umum, bahkan ke keluarga-keluarga mereka. Kenapa? Karena mereka takut nanti reputasi, status mereka akan jadi tidak enak, dan maka mereka tuh menutup itu semua. Bapak dan Ibu, hari ini jika Anda, rumah tangga Anda bermasalah, ini saatnya Anda harus terbuka di hadapan Tuhan. Lewat Anda menonton video ini, saya mau berkata, bukan kebetulan kalau Anda ada dalam saat ini menonton video ini. Dan Tuhan mau menjamah Anda. Tuhan mau memulihkan rumah tangga Anda. Jangan gengsi. Jangan merasa diri ini bahwa Anda sudah melakukan semuanya. Tetapi kalau Anda sadar bahwa keluarga Anda masih bermasalah, masih belum ada kedamaian, suami istri sudah lama tidak berbicara, bahkan ada ganjalan-ganjalan di hati yang sudah Anda coba berusaha lakukan dengan istri Anda atau suami Anda, tetapi tidak pernah terjadi pemulihan. Ini saatnya Anda mengambil sebuah keputusan untuk Anda menghubungi orang yang bisa menolong Anda. Kami hamba Tuhan, saya Evangelis Hendrik dan istri saya Victoria, sangat bersedia untuk melayani keluarga-keluarga yang bermasalah. Tuhan memakai kami, hamba Tuhan, untuk menolong mereka, supaya mereka mengalami kasih Tuhan dalam rumah tangga mereka. Supaya mereka mengalami kerajaan sorga di keluarga mereka. Bukan, maaf, neraka. Saya mau berkata bahwa Tuhan mengasihi Anda, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, jangan Anda tahan-tahan. Saat inilah saatnya yang tepat buat Anda melakukan sebuah keputusan untuk Anda menelpon kami, konseling, dan Anda membuka diri. Percayalah, ketika Anda membuka diri, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tuhan pasti akan memulihkan Anda. Asal Anda, Bapak dan Ibu, suami istri, mau merendahkan hati, membuka diri untuk Tuhan koreksi, untuk Tuhan ubahkan. Bukan berkata siapa yang benar, siapa yang salah. Karena pada akhirnya Anda akan tahu bahwa kalau kita terus berpandang dia yang salah, saya yang benar, maka saya mau berkata, pernikahan itu pasti tidak akan bisa berlangsung lama. Tetapi ketika kita mau disatukan dalam keterbatasan kita, saya percaya Tuhan pasti memulihkan keluarga yang ada. Haleluya. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kita selalu memiliki keluarga yang bahagia. Dan memiliki keluarga yang kuat di dalam Dia. Dan tentunya pernikahan Anda akan menjadi contoh bagi banyak orang yang lainnya. Biar nama Yesus terus dimuliakan dalam hidup ini. Haleluya. Amin.